Pisces, ini adalah reading Pisces dan soulmate ya. Pisces menjadi yang penutup ya untuk seri soulmate reading ya. Ini adalah general reading, artinya tidak bisa resonate dengan semua Pisces. Kalau kamu tidak resonate di sini, coba cek di zodiak moon, rising, dan Venus kamu ya. Lihat di playlist, aku sudah membuatkan playlist khusus untuk soulmate reading ini ya. Mari kita lihat mundur dulu ke past life yang paling relevan dengan kehidupan sekarang. Pisces dan soulmate. Ini ada soulmate romantis yang memiliki hubungan paling kuat dengan kamu ya. Angel of Pisces. Oke. Ada Clover, satu awal yang bagus. Clover adalah suatu keberuntungan, walau keberuntungan atau kebahagiaannya tidak begitu langgeng gitu ya, keberuntungan kecil lah. Semoga kartu yang lain bagus ya. Pisces dan soulmate. Oke. Tampaknya kamu harus melewati berbagai rintangan dulu ya. Karena ini adalah past life, mungkin ini ada gambaran jiwamu, jiwa yang masih muda ya. Atau ini adalah suatu awal dari kehidupan atau siklus kehidupan kamu dan soulmate kamu. Ya. Siklus kehidupan kamu dan soulmate-mu baru, kalian mungkin baru ketemu di sini dan melewati banyak rintangan, tantangan untuk bisa bersatu dalam sebuah rumah tangga. Oh, ada dua. Sebentar, urutannya. Ya. Ada mimpi, visi, ada keinginan atau harapan kamu untuk bertemu dengan si soulmate yang setia ya, setia, dan kamu sangat nyaman dengan orang ini gitu ya. Tapi di sini juga ada bear. Nah, ada snake. Snake adalah simbol ya, energinya memang sedikit negatif ya. Snake itu adalah simbol ketidakjujuran atau simbol pengkhianatan, sesuatu yang licik. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Suatu pengkhianatan ini juga bisa berarti cinta segitiga ya. Nah, di sini juga ada sosok lain ya, selain si dog ada bear ya. Cinta segitiga, mungkin kamu mengalami cinta segitiga dulu dengan ini ya. Itu yang membuat ya, salah satunya adalah hubungan karmik di sini ya. Satu adalah hubungan soulmate dan yang lain adalah hubungan karmik yang kelihatannya itu di sini memang ini kamu harus melalui itu untuk ini ada sebuah apa ya, perasaan aman atau nyaman, atau ini sebuah benar-benar keluarga ya. Aku melihat ini sebagai sosok seorang yang setia ya, yang baik gitu. Tapi di sini kelihatannya ini ya, karena ini ada cinta segitiga ya, ini
kamu dan dia, dan ada lagi si bear. Sementara bear ini adalah karakter yang keras, karakter yang kuat ya. Sebenarnya dia adalah seorang pemimpin yang powerful ya. Seorang pemimpin yang powerful, yang kuat, yang tegas ya. Tapi dia sifat negatifnya dia, si bear ini adalah seorang yang dominan, seorang yang kurang bisa mengendalikan emosi itu ya. Ada kemungkinan di sini kamu nikah sama dia ya. Inilah orang yang menjadi pasanganmu gitu, dan ini yang membuat perasaan ini. Kamu sebenarnya yang kamu cintai ini, tapi kamu nikah sama ini ya. Dan ini membuat perasaan kamu menjadi, kamu merasa sepi, merasa terisolasi seperti itu ya. Nah, di sini sebenarnya di sini ada sebuah keberuntungan ya, impian kamu atau kesuksesan kamu yang tidak bisa bertahan lama di sini karena adanya si sosok bear ini ya. Sementara di dasar hati kamu sebenarnya dia ini yang kamu cintai, soulmate kamu ini ya. Tapi di sini ada sesuatu yang memisahkan kamu dan dia ya. Dan kamu harus nikah sama ini. Kamu membentuk rumah tangga dengan orang ini. Gitu ya. Untuk bisa sampai ke dia, kamu harus melewati berbagai rintangan ya. Untuk bisa sampai ke soulmate-mu ini, kamu melewati berbagai tantangan dalam kehidupan yang akhirnya di sini kamu nikah sama orang lain ya. Berbahagia sebentar ya, bahagia sebentar, tapi kebahagiaannya nggak langgeng gitu, dan berakhirnya malah di sini kamu merasa seperti terjebak dalam hubungan ini. Karena ini aku melihat energinya energi cinta segitiga gitu ya. Kamu merasa terjebak dalam hubungan ini, kamu terjebak dengan hubungan dengan dia, padahal kamu cinta dengan ini, orang ini gitu ya. Ya, ini adalah sekilas di past life kamu. Mari kita lihat ke bulan Juli dan Agustus untuk kita scan energi bulan Juli dan Agustus 2020. Kita naik mesin waktu ya ke masa depan. Pisces, kamu dan soulmate-mu di Juli dan Agustus 2020. Apakah kalian akhirnya bisa bahagia atau masih ada tantangan yang mesti diselesaikan? Apapun itu tantangan atau lika-liku hidupnya, itu adalah sebenarnya mempersiapkan kamu dan dia ya. Karena kamu, jiwamu dan dia akan ditumbuhkan menjadi lebih baik ya, sampai nanti saatnya kalian benar-benar ketemu. Wah, si bearnya ada di sini ya. Ini di pas ya, pas time waktu lampau tadi ya, ada dia di sini. Sekarang dia sudah berada di sini. Semoga ini bisa berlalu. Kamu boleh lihat shuffle-nya dan berdoa ya, supaya energinya nyambung ke kamu. Nah, ini ada transformasi atau pergerakan. Ini movement untuk pergi meninggalkan si ini. Nih, sudah terlihat nih. Tapi arahnya kemana ya? Semoga arahnya baik. Wah, arahnya bagus. Sebentar. Pisces dan soulmate. Nah, si ini tadi ya kan, aku tadi bilang ini mungkin kamu dulu nikahnya sama orang ini gitu. Ini sudah ada di past life tadi kan, iya kan? Ini past life. Kita berharap di future bagus buat kamu ya, Pisces. Kok aku jadi ikut deg-degan ya? Doa ya, apapun nanti tantangannya pasti akan ada jalan keluarnya. Sabar ya, tapi ya.
please ya. Ada rahasia atau ilmu pengetahuan, ini positif kartunya. Pisces ya, ini Pisces kah? Aku nggak hafal dengan tanda. And this is Aries kemungkinan ya, tanda zodiak. Dan si bear hello, kartunya nggak mau keluar. Sebentar. Pisces dan soulmate di 2020 Juli Agustus. Oke. Hey, dia keluar lagi loh. Dok akan mengarah kemana? Berkirim pesan, surat, SMS, email. Wow, intuisi. Oke. Di sini kartunya bagus ya, energinya ya. Sebenarnya bear ini nggak bisa dibilang jelek juga ya. Dia sebenarnya cukup netral karena dia punya sisi positif ya. Sisi positifnya dari si bear adalah seorang pemimpin yang kuat, yang tegas, yang berwibawa. Ini seorang yang punya jabatan mungkin ya. Seorang yang punya jabatan, berkuasa seperti itu ya. Bos, seorang bos ya, pemimpin di perusahaan kalau ini masalah perusahaan ya. Seorang pemimpin perusahaan. Dan di sini ada si dog, ini sudah ada berada di sini. Tadi dog di mana ya? Di sini juga kah? Ya. Oke. Dog ini ada di inner berarti ya. Kalau di sini aku melihat di inner ada suatu kesetiaan, suatu apa ya? Mungkin inilah dambaan kamu gitu. Dambaan kamu adalah memiliki pasangan atau suami yang setia, yang baik seperti dog ini ya. Jadi tadi si bear ini masih dia berada di sini dan kartu di sekelilingnya kurang positif. Tapi di sini dia sudah dikelilingi energi yang lebih positif. Itu artinya apa? Bear ini siapapun dia, mungkin dia adalah hubungan karmik kamu, sudah mengalami transformasi. Ya, sudah mengalami transformasi, dia karakternya mungkin menjadi lebih baik dan menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Di sini, nih transformasi kemana ya? Ini ke arah kehidupan yang lebih baik. Aku melihat ini sebagai energi yang lebih cinta kasih, welas asih, karena bear ini sifatnya sangat kuat. Dia bisa, kalau dia terlalu kuat adalah kemarahan yang tidak terkendali, dia bisa melukai orang lain ya. Ini bisa karakter pasanganmu, bisa karakter kamu, bahkan ini mungkin bisa karakter soulmate kamu ya. Bisa kebolak-balik energinya ya. Si bear ini telah bertransformasi menjadi sosok yang lebih lembut, lebih baik ya, lebih manis, lebih calming gitu ya. Sudah bisa lebih mengendalikan diri ya. Dan di sini ada stabilitas di sini ya. Kalau memang saat ini kamu lagi sudah berumah tangga ya, mungkin dengan si dia, ada sebenarnya di sini ini rumah tangganya cukup stabil gitu. Atau di sini justru sebaliknya, karena kalau sebenarnya gini, tinggal kamu menerimanya gimana ya kan. Kalau kamu mau menerima si bear ini ya sebagai mau melihat sisi positifnya dia ya, maka rumah tangga kamu atau hubungan kamu saat ini ya, kalau kamu belum nikah sama dia, akan baik-baik aja gitu, akan baik-baik aja. Berarti kalau masih ini ada kan, ini ada lagi, ini kartunya ini sama, berarti apa? Ini simbol dari yang sudah terjadi atau sedang terjadi. Ini berarti saat ini sedang kamu harus menyelesaikan dulu ini ya.
Kalau kamu melihat ini dan bisa memaknai ini, mengambil pelajaran ya, dan berusaha hidup dengan si orang ini dengan sebaik-baiknya gitu ya, dan menerima dia apa adanya gitu, sebenarnya hubungan kamu dan dia bisa stabil, bisa rukun, dan ya baik-baik aja sebenarnya. Cuman masalahnya kalau kamu tidak puas dengan pasanganmu ini ya, kamu tidak puas dan kamu selalu merasa gelisah ya, kamu gelisah, kamu mungkin sampai insomnia dengan si pasangan kamu ini, yang kamu merasa dia bukan seseorang yang kamu inginkan gitu ya, bukan seseorang yang kamu inginkan, tapi yang diinginkan oleh semesta sebenarnya. Untuk apa? Untuk transformasi. Kalau kamu timbul perasaan cemas, perasaan tidak aman, perasaan tidak nyaman, stres dengan ini, nah ini bisa ada lagi loh tripartinya, bisa ada cinta segitiga lagi loh nanti ya. Oke. Karena ini juga namanya rahasia gitu, ini di bawah ini, jadi ini bisa dikatakan ini ada cinta rahasia gitu ya, ada percintaan yang rahasia yang tidak resmi gitu ya, kamu resminya sama ini tapi ada cinta yang lain. Nah inilah yang sebenarnya harusnya menjadi perhatian kamu, atau ini menjadi apa ya, suatu pengingat gitu ya, hati-hati itu ya. Kalau kamu enggak puas dengan pasanganmu atau tidak bisa mencintai dia apa adanya dan tidak bisa memaknai ini sebagai orang yang akan membuat kamu untuk bertransformasi menjadi jiwa yang lebih baik sebenarnya. Jadi orang itu kadang nggak sabar dengan proses gitu, maunya skip. Kamu mau skip, nggak mau sama ini, skip langsung yang enak, nggak bisa ya kan. Kita semua nggak bisa skip. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita alami itu sebenarnya sesuai dengan pelajaran yang kita butuhkan untuk pertumbuhan jiwa kita ya. Karena di sini si Dok ini sebagai cinta yang setia dan baik, yang sepertinya ini yang kamu dambakan, ini dia mulai kirim surat dengan kamu. Kalau zaman sekarang ya sosial media ya, text message atau apapun di sosial media itu, dia mulai hubungan dengan kamu saat ini. Dan ini adalah sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang rahasia. Di sini ada rahasia. Nah kemungkinan ini adalah bisa cinta segitiga atau hubungan yang dirahasiakan gitu, yang walaupun orang ini adalah dambaan kamu. Jadi sebenarnya sama ya kan, aku tadi bilang past life yang paling relevan dengan kehidupan sekarang. Ini terjadi lagi loh. Tadi di kehidupan yang lampau ada third party, ada cinta segitiga, ada kasarnya adalah perselingkuhan seperti itu ya. Dan di kehidupan sekarang ada lagi, ada potensi untuk terjadi gitu ya. Ini adalah future yang mungkin energinya bisa maju mundur ya. Kalau ini belum terjadi, artinya kamu masih bisa melakukan sesuatu gitu ya. Kalau kamu masih sama terjatuh dalam ini lagi, kamu akan mengalami, tadi lihat si ular ya, ular itu siklus ya, kamu akan mengalami siklus itu terus akan berputar terus, tidak akan ada selesainya. Kamu akan mengulang kisah lama seperti di past life ya. Jadi di sini kamu harus berhati-hati ya, untuk tidak terjebak pada cinta rahasia atau cinta yang tidak resmi, cinta ketiga, karena memang ya orang ini memang dambaan kamu gitu, tetapi kamu harus hidup dengan ini adalah divine plan ya. Kenapa orang ini, si bear ini ya,
Dialah yang akan membuat kamu menjadi orang yang lebih baik sebenarnya. Karena kamu akan belajar sabar dan menerima dia apapun dia. Unconditional love, mencintai apa adanya. Banyak orang yang menolak proses ini, maunya langsung enak hidupnya, tanpa menyadari bahwa ini adalah proses belajar untuk bertransformasi, untuk transformasi diri, untuk tumbuh gitu. Nggak ada yang bisa dilewati ya, nggak bisa skip. Kalau kamu nggak mau belajar, ini nanti ya, ini dia nanti akan datang lagi loh di future ya. Di future kamu dia akan datang lagi karena kamu nggak mau ini mengerjakan atau mengambil hikmahnya. Kamu nggak mau mengambil hikmahnya. Kamu membiarkan siklus yang sama terjadi lagi. Mari kita lihat Romance Angel. Okay, Romance Angel, please bless this reading. Romance Angel, please bless Pisces and soulmate. Thank you. Thank you for your blessing. Kasih lengket kartunya ya. Karena aku habis reading juga untuk beberapa zodiak, jadinya harus cleansing dulu. Kalau tidak nanti kartunya keluarnya masih sama. Pisces and soulmate. Okay. Pisces and soulmate. Kenapa dia terbang? Finance and career. Financial issues are a factor in your love life. Oke, mungkin ada beberapa orang yang ada isu finansial ya, atau keuangan ini ya. Mungkin kamu menikah karena dia memiliki jabatan tinggi misalnya, atau makmur ya, kaya, makmur, punya banyak perusahaan dia, atau dia bos di suatu perusahaan, dia mapan secara finansial, maka kamu memiliki ketergantungan secara finansial dengan orang ini, dan itu yang membuat kamu tadi ada the tower kan di bawah tadi ya. Kamu terjebak dalam hubungan ini dengan dia gitu ya. Salah satu hal yang membuat kamu terikat dengan orang ini adalah dalam finansial dan karir. Forgiving and learning, tadi udah bilang kan, kalau kamu nggak memetik pelajarannya, kamu tidak memaknai ini, maka kamu akan mengulang siklus yang sama. Memaafkan dan belajar. Sini ya kata-katanya, as you release and heal the past. Nih ya, seiring kamu itu melepaskan dan menyembuhkan masa lalu, you experience more love in your present moment. Nah, ini pas banget ini. Kamu akan mengalami lebih banyak cinta di kehidupan yang sekarang. Jadi, kehidupan cinta kamu yang sekarang ini adalah refleksi dari kehidupan past life kamu tadi. Kalau kamu tidak mau memetik pelajarannya dan tidak memaafkan apa yang terjadi di masa lalu, ya, tidak kamu rilis dan ikhlaskan, maka kamu akan berputar-putar terus dalam siklus yang sama. Ya, nih lihat. Ini di future juga terjadi lagi kalau kamu biarkan, maka kamu tidak akan, namanya nggak memetik pelajarannya, nggak mengambil hikmahnya gitu.
hubungan ini memang mungkin tidak nyaman untuk kamu. Tapi sekali lagi ya, tadi kalau kamu bisa memaknai bahwa ini adalah untuk sebenarnya orang ini menumbuhkan kamu, ya, maka sebenarnya ini arahnya bisa menuju ke sesuatu yang baik. Syarat untuk kamu bisa ketemu dengan si soulmate kamu, yang cinta yang benar-benar kamu inginkan, seperti itu mungkin ya, itu adalah menjalani dulu hubungan, menyelesaikan dulu hubungan karmik. Atau karena ini ada rahasia, ya, ada rahasia yang mungkin nanti ini sebuah rahasia. Kalau aku berpikir bahwa ini rahasia ini adalah bukan hanya tadi cinta segitiga, tapi rahasia ini ada sebenarnya ya sesuatu yang belum kamu ketahui atau pengetahuan yang belum kamu ketahui bahwa ya Pisces ini adalah bisa jadi orang ini sebenarnya adalah ya dia adalah soulmate yang fungsi dia sebagai soulmate itu adalah untuk apa? Untuk menumbuhkan kamu melalui berbagai tantangan. Nah, di sini dognya adalah di bawah dia. Mungkin ini sebenarnya adalah inner dia yang sesungguhnya gitu. Jadi jangan tertipu dengan apa yang terlihat gitu ya. Terlihatnya dia seperti ini. Terlihatnya dia gendut, garang, tapi sebenarnya setia, seperti itu. Itu bisa terjadi pada beberapa orang ya. Jadi aku membacakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di sini ya. Jadi lihatlah selalu apa yang di dalamnya gitu, jiwanya yang inner ini. Jangan melihat apa yang ada di permukaan. Kalau mungkin di permukaannya itu dia bukan seseorang yang kamu tidak suka gitu. Tapi sebenarnya di dasar hatinya dia baik, orang yang baik, dan dia lebih lagi sebenarnya kedatangan dia adalah untuk menumbuhkan kamu. Pisces. Halo kucing-kucing. Stay optimis about your love life ya. Tetap optimis. Oh, come on. Stop. Kayaknya aku harus mengeluarkan mereka dulu ya guys. Tetap optimis dengan kehidupan cintamu ya, positive thinking dan yakin bahwa ya sebenarnya kehidupan cinta kamu tuh tetap baik ya, baik. Ini bukan cinta yang apa ya, bukan berarti kamu itu sial atau enggak, atau tidak beruntung dalam hal cinta, tidak loh, tidak. Kamu ada orang yang sangat mencintai kamu nih sebenarnya ya, dan juga cinta ini menumbuhkan kamu nih ya, menumbuhkan kamu sebenarnya, menumbuhkan kamu ke arah yang lebih baik. Ada kartu lagi di bawahnya. Oke. Romantic feeling ya tentu saja. Ini perasaan kamu dengan si orang ini. Passion, honeymoon. Nah, kendalikan ya, hasratmu harus dikendalikan. Kalau tidak, kamu akan mengulangi siklus yang sama dengan sebenarnya jiwa yang sama juga. Di sini ada dog lagi ya, kendalikan, passionmu harus dikendalikan nih. Kalau kamu nggak mengendalikan passion kamu, nggak mengendalikan hasrat kamu bisa nanti timbul suatu ini ya, cinta segitiga atau third party. Honeymoon ini bisa ya suatu saran aja sih buat kamu, karena mungkin kamu perlu merefresh hubungan kamu dengan si bear ini ya.
yang dia sebenarnya orang-orang ini sudah ada dari sejak sejak kehidupan past life ya. Dan bentuk sekarang pun hadir dalam kehidupan kamu lagi dengan bentuknya mirip hubungannya ya kan, pola hubungan kalian tuh mirip. Mungkin mesti di refresh supaya apa? Supaya ya ini memperbarui kualitas hubungan kamu dengan dia ya. Kalau memang selama ini hubungan ini membuat kamu tidak nyaman dan stres ya, kamu banyaklah belajar, dan ini kamu diminta untuk menggali ke dalam. Ini yang ada di inner ya, menggali ke dalam, melihat bukan hanya apa yang tampak di luar, dan melihat sebenarnya ini tujuannya apa, hubungan saya dengan dia, saya diketemukan dengan dia, ini maksudnya apa dalam kehidupan saya ya. Refresh dan review lagi ya, mereview lagi hubungan kamu dengan dia, begitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kamu bukan hanya pertengkaran yang terjadi, tapi ini kamu bisa merasakan honeymoon walaupun dengan orang yang sama ya. Orangnya nggak berubah, orangnya tetap itu, tapi kalau ketika cara pandang kamu sudah berbeda ya, kamu akan bisa melihat orang ini dengan lebih baik, dan kamu dan dia bisa merasakan kebahagiaan ini nih, kestabilan dalam hubungan, kebahagiaan dan kesuksesan, honeymoon ya, seperti merasakan bulan madu. Jadi ini sesuatu yang harus diusahakan gitu. Jangan hanya menunggu cinta sejati. Saya menunggu cinta sejati saya datang tapi nggak melakukan apa-apa. Nggak, cinta sejati itu sesuatu yang harus diusahakan. Kalau cinta sejati itu bisa dalam hubungan siapa saja ya. Bahkan kamu dengan orang yang karmik pun kamu bisa mengalami cinta sejati kok. Cinta sejatinya itu apa? Cinta tanpa syarat, mencintai dia apa adanya, itulah cinta sejati gitu ya. Jadi rubah cara pandangnya, jangan salah memaknai hubungan ini ya. Oke, Pisces, itu semoga menjadi perenungan kamu, dan ini juga untuk menutup rangkaian soulmate reading ya. Aku akan soulmate reading lagi nanti di bulan September ya, jadi masih cukup lama karena ini memang membutuhkan energi yang cukup besar untuk ini reading ini ya. Jadi kalau misalnya durasinya lama gitu ya, ya memang sangat membutuhkan energi banyak gitu. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya kalau kalian yang belum subscribe ya. Dan ini aku membuatnya berseri untuk semua zodiak ya. Kalau kamu nggak cocok di sini, cek di zodiak Moon, Rising, dan Venus kamu ya. Lihat di playlistnya sudah aku buatkan di channel aku, oke? Dan ada di layar akhir ya. Layar akhir di video ini nanti akan ada rekomendasi video untuk playlistnya. Oke, terima kasih Pisces, dan terima kasih sudah menonton yang lain ya. Bye bye.